في كتاب الله قلبي صار حي. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Indragiri Hulu, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu dan seluruh rombongan, Bapak Kades, alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ibu-ibu apa kabarnya, sehat? Bapak-bapak sehat? Kalau sudah sehat bapak, ibu pun insyaallah sehat. Amin. Judul kita malam ini adalah Tabligh Akbar menyambut bulan suci Ramadan. Karena malam ini kita sudah sampai malam 16 Sya'ban. InsyaAllah 13 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan? Inilah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Menyambut Bapak Bupati, yang perlu dipersiapkan adalah tenda. Menyambut Bapak Bupati dan rombongan, yang perlu disiapkan adalah lampu. Dipasang lampu nih sampai tembus ke langit ketujuh. Tahu semua orang di mana tempat acara karena lampu. Ini persiapan luar biasa. Bagaimana cara menyambut Bapak Bupati beserta rombongan? Pasang umbul-umbul. Apakah menyambut bulan Ramadan juga disiapkan lampu? Iya, pakai lampu. Kalau tidak gimana masak sahur? Ini yang akan kita kaji malam ini insyaallah. Maka saya batasi ada 5 hal yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bertaubat nasuha. Karena kita ini semuanya banyak dosa. Ada orang yang tak berdosa. Ada orang gila. Anak bayi baru lahir sama orang tidur. Makanya ibu kalau mau tidak berdosa, tidurlah. Rufi'al qalamu an thalathatin. Ada 3 orang yang diangkat pena, malaikat tidak mencatat. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anis naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Makanya kalau nanti ada jamaah yang tidur, jangan dibangunkan. Karena dia memang tidak mau berdosa. Sampai kita pulang, kita biarkan dia tidur. Jadi selama kita hidup ini kita banyak dosa. Ustaz Somad ada dosanya? Ada. Apa dosanya? Membelakangi bapak-bapak. Mohon maaf saya bapak ibu. Apa salah Ustaz Abdul Somad? Oh banyak sekali. Berapa orang yang sakit hati gara-gara tak dikasih foto. Banyak dosa. Oleh sebab itu maka di bulan Sya'ban menjelang Ramadan kita pun taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha. Bagaimana cara taubat nasuha Pak Ustaz? Mandi taubat. Maka bapak yang belum mandi, mandilah. Ibu yang sudah mandi bagus, tapi belum mandi taubat, mandi taubat. Gimana cara mandi taubat Pak Ustadz? Mandi taubat basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Basah semua. Macam mandi wajib, maaf. Ya. Di mana mandinya? Di kamar mandi bisa. Kalau di rumah tak ada, numpang kamar mandi masjid. Di sungai Pak Ustadz, afdal. Apalagi kalau di sungai Japura, di jembatan itu. Itu kalau turun ke bawah, mandi di situ bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Niatnya Pak Ustadz, saya niat mandi taubat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Terserah. Kalau pakai gayung kaki duluan. Kalau salto ke kolam kepala duluan. Yang penting basah semuanya.
Bagaimana kalau kami tidak bisa mandi Pak Ustaz? Kenapa? Karena sudah diponis dokter, ibu jangan mandi. Kalau kena air, mati. Maka bagi yang tak bisa mandi, wudu. Wudu pun tak bisa Pak Ustaz. Tayam, ambil tanah, cium, tak ada bau kencing kucing, letakkan di atas koran atau nampan atau tampah, lalu kemudian ditepuk sekali. Tiup, diusap ke wajah sekali. Habis itu tepuk lagi, pukul, tiup, lalu kemudian debunya dibagi 3. Siji, loro, telu. Yang ini bagian bawah, yang dalam bagian atas, yang ini sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak pakai kumur-kumur. Buat diambil debu. Itu bagi yang tak bisa. Mana tahu ada saudaranya sakit di rumah sakit, kasih tahu sama dia, kamu mesti taubat nasuha. Setelah itu salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bacaannya sir apa jahar? Sir. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Sampai waladhdallin amin. Habis itu ayat terserah. Baca ayat yang paling panjang. Qul huwallahu ahad. Kebetulan itu cuma yang dia hafal. Tak ada lain apa boleh buat. Ma min muslimin yuznibu dhanban. Kalau ada orang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal ghataya. Bagus tengah malam. Ibu, bapak bangun tengah malam. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu salam. Astaghfirullah. Istrinya nanya, Mas nangis kenapa? Ingat apa Mas? Ingat mantan. Habis periuk belangam lah ya. Bukan ingat mantan, ingat dosa. Apa pula ingat dodol? Ingat dosa. Dosa kita ni banyak. Ilahilas tulil firnausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga Jannatul Firdaus. Wa ma aqwa 'alan naril jahimi. Aku juga tidak kuat mau masuk neraka. Kalau aku masukkan ke surga, aku tak layak masuk surga. Kalau gitu kau masuk neraka lah. Neraka pun aku tak kuat. Jadi kau mau masuk mana? Dhunubinis lu'adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirun bil azimi. Tapi aku yakin ampunanmu lebih besar daripada dosaku ya Allah. Kita ini semuanya orang banyak dosa. Sedangkan bapak moyang kita Nabi Adam aja banyak dosanya. Makanya doa dia, doa Nabi Adam yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Payah ceramah bagi tiang. Nah, baru nampak mana ibu-ibu. Kenapa tak dari tadi Pak Ustaz? Tiang ini kan dikasih untuk dipakai. Kalau tak dipakai nanti mubazir kata dia. Ya, ojo dibuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tobat yang pertama. Tapi jangan sangka setelah istighfar astagfirullah, 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 utang lunas. Utang tidak. Utang tidak lunas, apalagi utang replanting. Oleh sebab itu maka
Nah, ini penting. Bagi yang belum taubat, bertobatlah. Kapan taubat? Sekarang juga, jangan tunda-tunda taubat. Tapi jangan sekarang, dengar dulu ceramah ini sampai habis. Yang pulang ke rumah, permisi Pak Ustaz, gimana? Mau taubat? Tidak ada jalan lain kecuali taubat. Ustaz, dosa saya ini banyak Pak Ustaz. Apa dosa kamu? Semua sudah saya lakukan. Allah bukakan pintu taubat insyaAllah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semua. Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yang panjang. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi yang beri panjang Pak Ustaz? Ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika wa stata'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Harus satu napas Pak Ustaz? Enggak boleh disambung. Jangan satu napas mati. Saya enggak hafal Pak Ustaz, mudah nyarinya. Tulis di Google Sayyidul Istighfar, enter. Habis itu cetak di warnet, printer, print. Tempel di mana tempat yang paling sering dilihat? Di dodos, tempel. Mana yang paling sering dilihat? Ibu-ibu di mana tempel? Tempel dekat kompor. Sambil masak. Allahumma anta rabbi la anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi fa'fir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah 10 kali ibu lihat tulisan itu pasti hafal, saya jamin. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali, 10 hari, berapa kali? 30 kali pasti hafal. Enggak juga hafal 10 hari, copot, bakar. Masukkan ke teh. Minum. TBC insyaallah. Nah, kita ini banyak dosa, maka kita mesti taubat kepada Allah. Saya enggak ada dosa, saya enggak pernah lupa, saya tak ada silap. Ketika engkau berkata engkau tidak ada silap, engkau tidak ada lupa, engkau tidak ada silap, saat itu engkau sedang salah, silap dan lupa. Oleh sebab itu maka dosa kepada Allah Ta'ala. Bagi yang punya uang bisa umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Saya bawa jamaah umrah bulan Januari, setahun sekali saja. Sampai ke Makkah bawa labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Datang orang Jawa, Ustaz kasar sekali. Tengok nih orang Jawa lembut. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarika la. Tidur semua jemaah. Langsung saya ambil mikrofon biar saya yang gantikan. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau saya suaranya keras, jangan sakit hati supaya jangan ojo jangan tidur, itu maksudnya. Nanti kalau saya tiba-tiba bertakbir Allahu Akbar, itu bukan ngajak perang, artinya jangan tidur. Ya kan kalau ada nampak kawan sebelah udah agak ngantuk, takbir Allahu Akbar. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan menyambut bulan Ramadan ini adalah taubat. Apa pula tahu? Oh, makan. Ada orang ini makan aja. Ustaz makan, dia makan. Ustaz sholat, dia makan. Ustaz ceramah, dia makan. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu. Bagi yang di hadapannya ada makanan, silakan Ibu makan. Silakan makan, Bu, silakan. Wis entek. Masyaallah. Pripun kabare Bapak Ibu, apik? Alhamdulillah, muga-muga amal saiki diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sugih kabeh insyaallah. Apik tenan insyaallah. Saya enggak tahu, yang penting diaminkan aja semua. Nah, yang pertama nih taubat. Apa syarat taubat? 3 syarat taubat. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Aku menyesal Pak Ustaz. Aku menyesal Pak Ustaz. Menyesal apa? Menyesal melihat bini orang.
kata yang laki-laki. Yang perempuan juga gitu. Aku menyesal Pak Ustaz. Menyesal kenapa? Menyesal menjadi pelakor, mengganggu laki orang. Yang laki-laki senior, senang istri orang. Katanya ibu jangan manggil-manggil saya, Ustaz tengok sini ya. Saya fokus kepada laki-laki saya. Jadi yang pertama ini kita tobat nasuha. Nasuha artinya bersih, tidak ada noda. Itulah mengapa Ustaz Abdul Somad pakai baju yang putih, bersih, tidak ada noda. Tapi jangan dilihat di tengkuk. Saya tadi waktu makan hati-hati betul. Makan di samping Pak Wakil Bupati. Takut ini cabainya jatuh ke baju. Pelan-pelan makan. Kira-kira kalau cabainya jatuh ke baju, langsung saya sapu, berserak cabai. Kalau cabai berserak di baju, beranikah saya ceramah pakai baju bercabai? Tidak. Adakah ayat yang mengatakan cabai itu najis? Ya ayyuhalladzina amanu innal cabai, sesungguhnya cabai itu najis. Tidak ada. Cabai bukan najis. Tapi kenapa Ustaz Somad berhati-hati betul? Malu dilihat bapak kades bajunya bercabai. Malu dilihat ibu-ibu bajunya bercabai. Kalau malu menghadap manusia karena baju bercabai, apalagi menghadap Allah dengan membawa dosa. Oleh sebab itu bersihkan semuanya. Setelah itu barulah kita menghadapi Ramadan. Ini banyak orang mau Ramadan membersihkan rumah, bersih sebersih-bersihnya, tapi badannya masih berdosa. Ada orang Ramadan membersihkan masjid. Masjid kita alhamdulillah, Masjid Al-Ikhlas namanya, bersih. Ustaz tahu dari mana? Dari luar saya lihat bersih. Kamar mandinya bersih. Ustaz tahu dari mana? Kelihatan dari luar. Dalamnya juga insyaallah bersih. Amin. Nah, penting membersihkan diri, tapi jangan lupa ada yang lebih penting lagi. Muka sudah bersih, tangan sudah bersih, kepala sudah bersih, kaki sudah bersih, tapi batin belum bersih. Maka kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Saya ceramah ini dibagi 3. Yang pertama ceramah, yang kedua jawab pertanyaan, tulis di kertas, yang ketiga doa. Biasanya saya diundang di tempat-tempat lain itu kata sambutannya sampai 7. Kata sambutan dari RT, kata sambutan dari RW, kata sambutan dari Kades, kata sambutan dari Kadus, kata sambutan dari Ibu Dharma Wanita, kata sambutan dari Bapak Bupati, kata sambutan dari pemasang umbul-umbul, sampai 7. Tapi di SP4 langsung diwakili oleh Pak Kades. Saya mewakili semuanya, langsung selesai. Kadang kata sambutan sampai jam setengah 12. Begitu jam setengah 12 baru dipersilakan. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCM. Saya pun tausiah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi malam ini Masya Allah langsung dipotong sama Pak Kades. Selesai. Saya pun heran kok berani Pak Kades memotong tausiah Pak Bupati. Rupanya Pak Bupati sudah nyuruh selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ingat ceramah saya ini 5 saja. Ada penceramah itu yang bisa dia ceramah ngalor ngidul ngetan, semua dia bahas. Dari mulai Donald Trump sampai Donald Bebek. Saya tak pandai. Saya fokus saja 5. Habis yang 5 ini langsung saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Sing iso dijawab, sing ora iso ya apa boleh buat. Yang kedua, setelah bersih kepada Allah, maka kita minta maaf kepada manusia. Itu yang disebut dengan silaturahim. Ini malam ini sebetulnya ini malam silaturahim. Andai tidak dibuat acara di SP4 ini, maka saya tidak bisa minta maaf pada Pak Wakil Bupati. Alhamdulillah malam ini saya jumpa, bisa salaman dengan Pak Wabupati, bisa bersalaman dengan Bapak Kapolsek, bisa salaman dengan Bapak-bapak polisi, bisa salaman dengan banyak dosa kita sama Pak polisi. Berapa kali kita nggak pakai helm? Berapa yang STNK
PKB belum bayar pajak. Berapa yang SIM-nya sudah mati? Inilah masanya minta maaf. Minta maaf Pak, kemarin SIM itu belum juga diurus. Kalau bisa maafnya selanjutnya Pak, jangan ditilang juga lagi. Nah, aturan tidak bisa dirusak dengan maaf. Oleh sebab itu minta maaf silap dan salah. Ada jamaah kita ini cara minta maafnya mantap. Bagaimana caranya? Dia undang tetangga-tetangga semua, dia kasih makan. Maka setelah makan kasih minum. Habis minum makan semangka, makan jeruk, makan dodol, makan wajib. Habis itu baru kata sambutan dari Sohibul Baik. Sekarang kita menyambut bulan suci Ramadan. Maukah Bapak Ibu memaafkan kami sekeluarga? Tentu tetangga sudah makan kenyang. Mau. Nah, itu saya ajari cara minta maaf. Ini besok kumpulkan. Jangan menyiksa anak yatim. Ini banyak juga yang undang anak yatim mau bulan puasa, kenduri, disuruh anak yatim datang jam 5. Maghrib jam 6.30. 1 jam setengah ngapain? Suruh baca Yasin 3 kali. Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin. Sampai sudah habis. Anak yatim dah mulai senyum mau habis. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallah. Belum 2 kali lagi. Begitu sudah selesai Yasin 3 kali, Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Belum tahlilnya. Akhirnya suruh tahlil. Jam 6.30 anak yatim pingsan. Bukan dapat pahala, itu menyiksa anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Menyia-nyiakan, menyiksa anak yatim. Oleh sebab itu kalau mau menyambung tali silaturahim, buat tablik akbar seperti malam ini. Alhamdulillah. Tadi ketika dipanggil qari, berikut ini kita dengarkan bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz apa tadi? Ustaz Syahril M.Agi. Saya tengok yang mana orangnya Syahril M.Agi. Rupanya kawan saya satu kelas dulu di Madrasah Aliyah Nurul Falah Ermole. Kami bertiga di sini satu kelas. Saya, Ustaz Syahril, Ustaz Saidina Umar. 3 itu satu kelas. Sama-sama di Ermole, sama-sama tinggal di asrama, sama-sama tamat tahun 1996. 22 tahun yang lalu kami satu kelas. Andai tidak dibuat acara malam ini, kami tidak bersilaturahim. Akhirnya saya pun bersilaturahim dengan Ustaz Syahril, bersilaturahim dengan Ustaz Saidina Umar, bersilaturahim. Beliau nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ceramah ke Pondok Gelugur? Oke, I'm coming. Insyaallah saya datang. Lalu saya pun datang. Rupanya tidak di Pondok Gelugur, di daerah sekitar Pondok Gelugur. Akhirnya tadi di pesantren Nurul Huda, lalu kemudian hari ini sini, besok subuh di Pranab, besok siang di Taluk Kuantan, besok malam di Simanyelinyang. Besok malam baru kami pulang. Tapi nama saya tetap Ustaz Somad. Jangan panggil Ustaz Toib. Pagi tadi di Medan. Di Angkatan Laut. Habis dari Medan naik pesawat ke Simpang 3. Dari Simpang 3 naik helikopter ke Japura. Saya heran kenapa diturunkan di Japura, kenapa tak langsung saja ke SP4? Pilotnya bingung, di SP3, SP2 iki, SP4 nanti. Rupanya dia tidak sembarangan turun, dia harus ada tempat turunnya. Tak dapatnya tempat turun, turun di Japura. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi baik insyaallah. Silatu menempelkan, silatu menghubungkan, silatu mengeratkan rahim, maaf, rahim kantong janin dalam perut perempuan, tempat anak itu namanya rahim. Silaturahim menempelkan rahim. Loh, apa maknanya? Dulu kita bapak ibu semua ini berasal dari satu rahim.
rahimnya siapa? Rahim Hawa, istri Adam alaihissalam. Mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Minang, mau orang Melayu, semuanya berasal dari satu rahim. Itulah dia rahim Hawa. Ada Pak Ustaz yang tidak berasal dari rahim Hawa? Ada, namanya Charles Darwin. Dia diciptakan dari monyet. Gak paham monyet, ciga, cingku. Gak paham juga pakai bahasa kampung kami, the monkey. Kalau besar namanya tingkong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita silaturahim lagi. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan yang Melayu, bukan yang Jawa, bukan yang Batak, bukan yang Minang. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Melayu jangan kau sangka engkau lebih mulia. Melayu tidak lebih mulia, dia hanya lebih cepat. Loh, kok bisa lebih cepat? Nek orang Melayu, nek melaku itu lambat. Bagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita ini semua sama di hadapan Allah. Antara orang Melayu, orang Jawa, orang Minang, orang Batak hampir tidak ada beda wajahnya, sama semua. Hidung pesek, rambut lurus, kulit sawo matang agak busuk. Tapi kalau bapak ibu pergi haji umrah di samping Ka'bah baru kelihatan makhluk itu macam-macam. Pandang ke sebelah putih seperti telur ayam dikupas. Pandang sebelah kiri seperti tempat masak telur ayam. Begitu. Siapa yang lebih mulia di sisi Allah? Apakah yang putih atau yang hitam? La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tak ada beda antara yang Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad. Tidak ada beda antara yang kulit putih dan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah, diciptakan dari tanah, kembali kepada tanah. Maka kita pun silap salah, minta maaf. Siapa yang paling banyak salahnya? Man kasura kanahu kasura satu. Siapa yang paling banyak salahnya? Siapa yang paling banyak ngomongnya? Dialah yang paling banyak keliru dan salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Semuanya semua. Mau bilang ustaz itu yang paling banyak salah. Karena saya yang paling banyak ngomong dari tadi. Saya ngomong jam 8.15 tadi. Sekarang sudah jam 9 kurang 15. Sudah 30 menit saya ngomong. Cepat betul jam di sini. Sudah 30 menit saya ngomong. Yang saya sampaikan dua. Ngomong. Banyak silap, banyak salah. Makanya selalu saya sebelum ceramah selesai, saya minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, maukah Bapak Ibu maafkan saya? Maaf. Belum lagi, ini baru contoh aja. Mau cepat aja dia selesai. Janji kita kan 5. Ini baru 2. Siji, loro, telu, papat, 5. Baru 2. Yang 2 ini adalah minta maaf pada manusia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pas ibu-ibu, Assalamualaikum Ustaz. Jadi berapa banyak ibu-ibu mau minta salam. Ada juga orang ketika yang mau salam orang tua dia gini. Pas anak gadis, ini enggak betul. Mamin muslimaini, ada 2 orang muslim yang taqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufira lahuma. Allah ampunkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Boko, Pak Wakil Bupati, maafkan silap salah. Bapak Kades, maafkan salah. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Polisi, Bapak Tentara, kawan-kawan, sahabat-sahabat dari Banser, maafkan silap salah. Pokoknya sejak hari ini kita pulang ya. Oke, tapi hutang masih ayat nanti kita bawa insyaallah. Begitu. Baru ibu-ibu juga begitu. Makanya habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak boleh salaman selesai sholat. Enggak apa-apa. Sebelum sholat salaman boleh. Selesai sholat salaman boleh. Yang enggak boleh sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Ubu. Ini enggak boleh. Selesai sholat kata Imam Nawawi. Ini yang ngomong bukan Abdul Somad, Imam Nawawi. Imam Nawawi imam 2 mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i
Imam Nawawi meninggal tahun 676. Kalau sebelum sholat dia belum salaman, sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat baru salaman, itu namanya mustahab, dianjurkan. Tapi kalau sebelum sholat sudah salaman, selesai sholat dia salaman lagi, bagus, menyambung tali silaturahim. Selesai 16 pertemuan di kampus, habis puas ujian akhir semester, datang mahasiswi mau salaman. Ustaz, mau dipegang takut berdosa, nggak dipegang bonus. Akhirnya saya ginikan langsung. Pas saya pegang, tidak. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ampun kepada Allah. Ini saya tidak pernah belajar di Mesir, saya tak pernah belajar di Maroko, saya tak pernah belajar di Mekah. Bagaimana cara salaman gini? Dari mana saya belajar? Dari Mahabharata. Namaste, acha, khush, wata. Om sanat, warta. Payah kita ngomong sama orang India. Antara iya sama tidak semuanya sama. Harusnya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini bukan sekedar malam pengajian, tapi kita juga saling memaafkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan insyaallah. Apakah Bapak Ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Yang ketiga, apalagi yang kita siapkan untuk bulan suci Ramadan? Kita siapkan duit. Siapkan duit untuk apa? Nanti di bulan Ramadan kita masak kolang kaling. Nanti masak goreng pisang, masak pulut, maka duitnya sediakan 2 kali lipat. Kalau yang biasanya menyiapkan uangnya 1, 2, 3 juta, di bulan Ramadan siapkan 5 juta. Bu, ini 5 juta, kasih sama istrinya. Alhamdulillah, Mas baik sekali untuk sedekah. Di rumah berapa orang? Suami, istri, anak, 4 orang. Masak 8 bungkus. Kok wakil tenang ini mas? Yang 4 kita makan, bagi ke anak yatim 1, fakir miskin 1, masjid 1, orang jompo 1. Di sana ada anak yatim, bapaknya sudah meninggal, antar. Yang ngantar kolak ke rumah anak yatim itu ibu, jangan bapak. Nanti kalau bapak yang ngantar ternyata emaknya cantik, berantem, batal puasa. Bapaknya pun asal jam 5, mana kolaknya biar saya antar. Ustaz kalau ceramah harus detail sampai ke teknik operasional. Jangan sampai nanti ngadu jamaah, lapor sama Ustaz Sayyidina Umar. Ustaz Sayyidina Umar, Ustaz Somad jangan bimbang lagi ke sekolah. Bahwa masalah itu musibah Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kalau mau sedekah bulan Ramadan, sedekahnya jam 6 sore. Kolaknya diantar jam 6. Supaya apa? Supaya 6.30 sama-sama makan. Ini banyak orang sekarang sedekahnya lain. Jam 6.30 dia makan kolak. Untuk anak yatim jam 10.30. Pulang sholat tarawih, wis warak. Ini mas, 2 orang 2 antar ke rumah anak yatim. Akhirnya anak yatim makan kolak jam 10.30. Mungkin makan asam mak, wis mana naik. Jam 10.30 dia makan, jam 11 dia sakit perut, jam 12 mencret, jam 1 mati. Dibawa ke pematang rebus. Sama dokter, wah sudah tak ada harapan. Akhirnya diotopsi sama Pak Kapolres, diperiksa, meninggal dunia. Penyebab kematian kolang kaling. Dari awal tadi ceritanya kolang kaling, jangan dirubah. Akhirnya meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara sedekah yang tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu sedekah, minta ampun kepada Allah, sudah. Nyambung silaturahim, maaf, sudah. Ini nomor 3 sedekah penting. Saya 4 tahun di Mesir,
Orang Mesir itu sodakohnya Bu, Masya Allah, luar biasa. Ini di masjid, di depan masjid mereka tenda kayak gini, suatu bulan nggak dibuka-buka. Di bawah tenda itu ada meja satu panjang, kiri sama kanan kursi panjang. Jam 6 sore makanan sudah siap. Anak Indonesia waktu zaman saya kuliah di Mesir 2.400 orang. Kalau sudah jam 6 sore tidak ada lagi yang di rumah, semuanya pindah ke kemah. Buka gratis. Hari pertama ayam. Ayamnya dipotong 2. Orang Mesir itu motong ayam 2 kali. Siji seluruh. Ayam cuma dibagi 4. Bukan macam tempat kita, ayam tuh Ustadz nyindir tempat makan tadi ya, tidak, mohon maaf Pak Haji, saya orangnya Ustadz yang tidak pandai nyindir. Ini kita secara umum, termasuk di rumah saya motong ayam lucu-lucu. Kadang pas kita makan kita pun ragu, ini ayam apa kata. Pikirlah di rumah-rumah makan, kalau pas cincang ayam kecil-kecil, kalau Mesir dah 2 kali potong. Dengar ceramah saya jangan tersinggung, karena saya termasuk ustadz yang tidak pandai sindir-menyindir. Saya kalau ngomong to the point, langsung aja. Karena saya pernah diminta nyindir, Ustadz tolong sindirkan Ustadz, masalah apa? Masalah orang yang sudah sodakoh minta lagi uang sodakohnya balik. Karena ada orang kaya nyumbang 300 juta ke masjid, akhirnya orang masjid beli semen, beli kerikil, tapi uangnya diminta balik. Saya diminta ceramah, siapa yang minta sedekahnya lagi, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai pengajian, datang pengurus masjid, mohon maaf Pak Ustadz, yang mau disindir nggak datang malam ini. Sejak itu saya tak mau dulu. Pokoknya kalau ada yang mau langsung, mana dia orang? Ini orangnya Pak Ustadz, panggil sini. Kenes kilo. Langsung ke depan. Saya mau bicara 4 mata sama kamu. Kata dia, jangankan 4 Pak Ustadz, 3 pun bisa. Apa namanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hari kedua daging. Di Mesir itu 3 kali ganti-ganti 3 hari. Hari kedua daging. Dagingnya dipotong besar-besar, macam sabun telepon. Ingat ini sabun telepon. Besar. Cuman orang Mesir ini nggak pandai masak kayak kita. Nggak tahu dia santan. Disiram air, bawang bombay, tomat, daun sop, sama seledri, sama pil-pil aswad. Pil-pil cabai aswad hitam, pil-pil aswad jintan hitam. Nggak enak, tapi habis, lapar. Suatu saat, hari ketiga ikan. Bukan macam tempat kita daging itu diiris tipis. Macam rautan. Pedasnya minta ampun. Makan sehari mencret 2 hari. Hari ketiga ikan. Ikannya tak dipotong. Di Mesir itu tak ada orang potong ikan. Ikan besar-besar, 1 ekor ikan. Mesir tidak kaya seperti Saudi Arabia. Mesir biasa seperti kita. Tapi semangat bersodakoh luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, siapkan budget untuk sodakoh. Tadi saya lihat ada kotak yang di bawah. Mana kotaknya? Itu kotak harus diawasi. Jangan-jangan udah ada yang membawa lari. Ini Ustaz suudzon. Saya bukan suudzon, sekedar waspada saja. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi Bapak Ibu, harta yang disodakohkan inilah yang akan menolong. Ustaz Somad, Masjid Al-Ikhlas itu murni swadaya masyarakat, berdiri tegak berdiri. Tanah masjid ini Pak Ustaz, 8 hektar ditanami sawit, 4 kapling. Wah, luar biasa. Ustaz kok tahu datanya dari mana? Ada di www.sploro.csp-papat.com. Ada itu data di internet. Hingga masjid bisa independen. Tapi jangan merasa senang dulu, karena keperluan kita juga lebih banyak. Uang dari masjid bisa buat MDA, berdiri sekolah-sekolah MDA. Alhamdulillah, tenang kita.
Saking banyaknya duit orang SP4 sampai nggak ada lagi tanah, semua di semen. Zaman dulu orang rumah aja tanah, di SP4 semen. Keramiknya sampai manjat-manjat ke tinggi. Sampai WC pun pakai keramik. Luar biasa. Mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah. Apa kata malaikat kepada orang yang bersedekah? Allahumma ati munfiqal khalafa. Orang yang bersedekah, kasih ganti ya Allah, beri dia ganti ya Allah, beri dia ganti ya Allah. Orang yang bersedekah dimintakan malaikat supaya beri ganti. Tapi orang yang tidak mau bersedekah, Allah Maha Adil, dikirim Allah juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah, beri dia kebinasaan. Siapa yang belum bersedekah, beri dia kebinasaan. Keluarkan dulu, keluar. Mana panitia? Sebarkan kotak. Yang tak ada kotak, reset. Tapi kawan-kawan dari Banser supaya menjaga satu kotak, satu Banser, satu kotak, satu Banser. Kita khawatir nanti dibawa ke tepi-tepi sawit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dulu yang mewakafkan tanah Masjid Al-Ikhlas? Siapa dulu yang bersedekah batu kerikil? Siapa dulu yang bersedekah keramik? Siapa dulu yang bersedekah? Itulah yang akan mendapatkan balasan setimpal, dan dia akan mendapatkan sedekah jariyah mengalir madamatis samawati wal ard. Selama langit terkembang, selama bumi terhampar, maka balasan pahala takkan pernah berhenti. Nih, bapak yang duduk dari tadi, ibu yang duduk dari tadi, siapa yang mewakafkan tanah ini? Kalau dia masih hidup di dunia ini, mengalir rahmat dan barokah. Kalau dia sudah meninggal dunia, dilapangkan Allah kuburnya. Amin. Selama kita ceramah di sini, selama kita tausiah di sini, besok sholat subuh, habis subuh sholat zuhur, habis zuhur sholat asar, habis asar sholat maghrib, habis itu anak-anak ngaji, habis itu sholat isya, habis itu ada pengajian, mengalir tidak pernah putus. Adapun tanah yang luas, punya kebun sawit sejauh mata memandang, tapi setelah meninggal dunia tidak pernah diwakafkan, disedekahkan, entek kaput, habis. Bapak kalau meninggal, nah ini cerita meninggal. Bapak kalau meninggal, maka ibu mendapat setengah harta, disebut dengan harta gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Itu diatur oleh negara, jangan macam-macam. Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Meninggal tahun berapa? 2018. Berapa lama berumah tangga? 18 tahun. Selama 18 tahun dapat apa aja? 10 kapling sawit. Berapa harganya? Hitung sendiri lah. 2 miliar. Maka dibagi 2. Almarhum dapat 1 miliar, istri dapat 1 miliar. Banyak yang tersenyum kan? Dapat 1 miliar. Lalu apakah istri dapat lagi? Ya, dari bapak almarhum punya 1 miliar tadi, istri dapat lagi 1/8 karena ada anak. Kalau tidak ada anak, dapat 1/4. 1 miliar 1/8, 125 juta. Tambah 1 miliar, maka ibu mendapat 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta masukkan ke salon, naik pipika. Dagu joda akbar, hidung abad kejayaan. Rambut sinetron Korea. Masya Allah. Masih ada di tangan berapa? Pura-pura nggak tahu. 1,1 M. Yang 100 juta belikan Kawasaki Ninja. Untuk apa? Nikah sama Brownies, jangan. Tinggal 1 M, masukkan ke bank. Sebulan dapat bunga bank, duit riba. Habis itu jalan-jalan sore sama suami baru, pegangannya kencang. Suami baru nanya, mana makam suamimu yang dulu? Tak bisa lagi menunjuk pakai tangan. Sedangkan kau, hai bapak-bapak, dimati makan cacing tangan. Banyak yang tertawa kan? Begitulah mereka nanti naik motor berketawa. Apa yang
pernah kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara ceramah ini bapak nggak mesra lagi. Nanti pulang dari sini, Mas mau mangan, Mas arep mangan apa? Jangan tanya-tanya. Aku sudah tahu kenapa kau baik selama ini. Rupanya kau mendapat 1,1 miliar. Jangan gitu. Ini kan kita cerita. Karena banyak suami sama istri sekarang nggak mau cerita mati. Kalau sudah suaminya nanya, Adinda, kalau abang mati nanti gimana? Jangan cerita mati. Mati jangan takut, mati adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Oleh sebab itu maka cerita mati ini jangan gara-gara saya cerita mati lalu bapak ibu bawaannya mau mati aja. Mas, jadi Arab boleh berondolan, yes, kita mau mati aja. Jangan, tetap semangat, tetap besok manen, tetap menanam sawit. Tujuannya apa? Supaya duit banyak, sugih, supaya bisa bersolawat. Karena orang yang duit banyak yang bisa bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang bisa bersolawat hanya orang yang punya duit. Kalau tak punya duit, mana biasa dia bersolawat? Mikrofon tak hidup. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang ketiga yang perlu disiapkan adalah duit. Siapkan duit untuk bulan suci Ramadan. Bukan untuk masak kolak banyak-banyak, bukan untuk masak cendol banyak-banyak, bukan untuk mubazir, tapi untuk bersedekah pada fakir miskin, anak yatim dan masjid. Nanti kalau pas sholat tarawih, sebelum kita sholat tarawih, kita dengarkan dulu kultum dari Al-Mukarram Ustadz Sahril MAG. Begitu pas kultum lewat kotak, duitnya siapkan, kasih sama anak 50.000, nanti masuk ke kotak. Sekarang banyak orang ketika lewat kotak responnya macam-macam. Pas kotak lewat ada istilahnya silakan, silakan. Ada lagi pas kotak lewat, nampak kotak dari jauh, pura-pura tuli. Begitu sudah lewat, ada lagi jurus yang ketiga, begitu kotak lewat, pura-pura sakit perut. Kalau bapak nggak percaya omongan saya, nanti lihat waktu kotak lewat. Kotak lewat kan lewat. Maka siapkan sedekah. Yang keempat, apalagi yang disiapkan menyambut Ramadan, beli Quran yang ada terjemahan dan tajwidnya. Sekarang banyak orang punya Quran, tapi tajwidnya nggak ada. Kita lupa sudah mati berjumpa dengan qaf. Mama, mbok. Apa hukum non mati ketemu dengan qaf? Qafnya lari, jangan nonnya mati. Ustaz Sahril masih ingat karena dia qori. Saya tidak ingat. Min qablikum. Oleh sebab itu maka beli Quran yang ada tajwidnya. Idgham merah, iqlab hijau, gunnah coklat, qalqalah nampak. Oleh sebab itu maka beli Quran yang bagus. Besok pergi ke Air Molek, beli Quran yang bagus. Harganya berapa? 300.000. Harga sepatu berapa? 500. Padahal untuk alas kaki dari tai ayam. Ini neraka, ini dirimu. Antara neraka dengan dirimu tidak ada dinding. Quran inilah dindingnya. Tapi Quran tak pernah kau baca. Melihat Quran seumur hidup cuma 3 kali. Pertama ngelihat Quran waktu mau nikah, ini maharnya. Yang kedua ngelihat Quran waktu kesambet diganggu setan. Ketiga waktu mau sakaratul maut nggak mati-mati, dibuka kan mati kontan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran nggak pernah dibuka sampai mati, tunai. Bukan begitu cara melihatkan Quran.
Habis maghrib masuk isya, matikan HP, matikan TV, stop, jangan ada lagi FB, Twitter, BBM, searching, launching, browsing, mancing. Stop. Ngaji. Bapak kepala rumah tangga baca Quran, panggil anaknya. Sampean kene. Istri, sini. Baca. Anak sudah baca sampai mana? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Mantap, terus. Nah, istri, mana? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus. Nah, anak bisa sampai mana? A, bataba, batata, batasa, basaba. Bagus. Sudah selesai, baru anaknya nanya, papa nggak baca? Sebentar lagi insya. Itu caranya kalau nggak pandai nggak saya kasih tahu. Tapi jurus ini jangan lagi dipakai, udah bocor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an, siapkan Quran dari sekarang. Baca, kiai kita ada, baca, undang ustadz kita, perbaiki tajwid. Karena dalam bahasa Al-Qur'an itu tidak ada dalam bahasa kita. Bahasa Quran itu lengkap, ada ada po, ada wa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ada hurufnya. Pertama a'u, ini sekarang namanya a'u. A'udzu. A'udzu billahi. Sebut letakkan ujung gigi di ujung lidah atas, di ujung gigi. A'udzu. Permisi Pak Ustadz, kemana? Jemput gigi di rumah. Jangan tersinggung. Jangan dengar ceramah saya tersinggung. Ada beberapa orang mati langsung. A'udzu billahi minasy syaiton. Mana syaiton? Minasy. Macam mengusir ayam. A'udzu billahi minasy syaiton. Bukan ton. Po. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Begitu dikasih tahu merajuk, tutup Quran pulang. Itu tanda-tanda mau ngajak pulang. Siapa ya? Itu kodenya. Nanti kalau aku bunyi klakson 3 kali, bel, itu ngajak pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya siapkan Quran untuk tadarus nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selesai sholat tarawih malam ini, kita tadarus Al-Quran. Nah, baca Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Kita pun senang mau bawa minuman ke masjid, dilihat visi. Enggak ada lagi orang mengaji sekarang. Makanya nanti banyak yang masuk surga itu flash disk, CD, karena orang tidak lagi baca Quran. Alhamdulillah di SP4 tadi saya sangka tadi itu CD, rupanya orangnya. Anak-anak kita Qamarun sidnan nabi Qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil. Itu saya sangka mereka kaset tadi, rupanya orang langsung nyata. Maka anak-anak Bapak Ibu suruh latihan sama mereka. Islam tidak menghilangkan seni. Seni, yang punya seni suara ikut, tapi yang suaranya macam kambing ditarik jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, yang perempuan-perempuan ini boleh nggak ikut qasidahan, ikut nasyid? Silakan. Tapi katanya suara perempuan aurat, Pak Ustaz. Suara perempuan itu aurat kalau mendesah-desah, sehingga membangkitkan nafsu orang yang error. Itu nggak boleh. Makanya kalau ada
orang salah sambung jangan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana nih SP Papa? Boleh minta nomor 0813. Itulah yang sebab kena santai. Tegas. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana nih SP4? Boleh nanya, salah sambung. Itu kan suara mendesak-desak. Jadi suara ibu itu haram kalau mendesak. Kami nyanyi Pak Ustaz, nyanyi religi boleh. Apa salahnya? Nyanyi religi gak apa-apa. Marhaba ayyanur, tidak salah. Atau lagu nasib La Israel datang memanggil. Setelah ibu nyanyi lagu Bila Israel, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, Bu, waktu aku mendengar lagu Israel tadi, aku bernafsu. Kalau ada laki-laki bernafsu mendengar lagu Bila Israel, tolong ikat biar saya bawa malamnya. Oleh sebab itu Islam tidak menghilangkan darah seni. Makanya nanti kalau ada hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, jangan sekedar ceramah saja, tapi adakan lomba nasyid, lomba marhaban, lomba barzanji, lomba seni Islam, lomba azan, lomba imam. Insya Allah anak-anak pasti ramai, lebih ramai daripada sekarang. Ramai anak-anak. Kenapa? Nunggu pengumuman pembagian hadiah. Ini penting untuk syiar kita. Tinggal nanti anak yang juara satu itu yang azan. Pemenang juara satu dipersilakan azan selama sebulan berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga yang muazzin itu yang anak muda yang suaranya lantang. Sekarang kadang di masjid-masjid orang-orang tua azan. Allahu Akbar. Dia yang azan, kita yang khawatir. Ini nampaknya sakaratul maut enggak namanya. Bapak yang muazzin yang tersinggung, Pak. Kemarin dekat rumah saya tersinggung, mati nanti. Saya sudah ceramah pas 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Rupanya rahasia itu sudah bocor di SP4, dikasih mereka 3 botol. Oh, 3 jam ceramah. Pertama taubat nasuha, yang kedua sambung silaturahim, yang ketiga bersedekah, yang keempat siapkan Quran, yang kelima apa lagi? Yang kelima ramaikan masjid. Karena banyak masjid-masjid pas malam pertama ramai, malam kedua ramai, malam ke-20 semifinal. Oleh sebab itu maka terus ramaikan masjid. Alhamdulillah. Ambil gambar ini dari atas, ambil gambar ini dari kanan, ambil. Insya Allah orang akan bertanya, di mana tadi malam ceramah? Di SP4. Syukron, makasih Pak Kadif. Wah, tebal nih Pak. Wah, kayak tenang. Maka yang kelima, ramaikan masjid-masjid insya Allah. Disortir dulu kalau ada yang sama-sama mirip-mirip. Ambil, serahkan ke Ustadz Nawir. Apakah sholat sunat isyraq itu Pak Ustadz? Sholat sunat isyraq artinya ketika terbit matahari. Syaratnya apa Pak Ustadz? Syaratnya siji loro telu. Pertama, sholat subuh di masjid. Yang kedua, jangan keluar masjid sampai terbit matahari. Yang ketiga, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Syaratnya 3, sholat subuh di masjid sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Pahalanya Pak Ustaz, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Apa beda isyraq sama syuruk? Waktu terbit mataharinya namanya syuruk. Nama sholat sunatnya isyraq, pakai qaf. Waktu terbit mataharinya namanya syuruk. Nama sholatnya namanya isyraq. Itu bedanya.
Kalau tidak sama di mana letak bedanya? Di situ lah letak bedanya. Rincikan detail Pak Ustaz, udah detail sudah. Ketika terlambat ke masjid, datang ketika azan selesai berkumandang, tapi masih ada waktu sholat sunat, mana yang didulukan? Tahiyatul masjid atau qobliyah? Kalau saya sampean tahiyatul masjid, orang untuk qobliyah. Tapi nek sholat qobliyah, otomatis untuk tahiyatul masjid. Masuk ke masjid, sudah ada kode di dinding. 2 menit. Mau laksanakan mana? Tahiyatul masjid, gak dapat qobliyah. Laksanakan qobliyah, dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini datangnya lambat terus. Usolli sunnatas subhi raka'ataini qobliyatan lillah ta'ala. Misalnya datang waktu sholat subuh. Kalau sholat zuhur masih ada waktunya. Subuh, waktu tinggal 2 menit, maka qobliyah, jangan tahiyatul masjid. Tapi yang paling bagus adalah tahiyatul masjid baru qobliyah. Bagaimana hukum orang yang bertempat tinggal di tanah wakaf masjid sementara orang itu tidak mau berjamaah di masjid termasuk sholat Jumat? Berarti dia harus dipanggil Pak Kades. Kalau Pak Kades takut, Pak Wakil Bupati panggil, dikasih tahu, sampean man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, taba'allahu ala qalbih, maka Allah mengunci pintu hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Dikunci pintu hati gara-gara meninggalkan sholat. Apa yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan? Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Alim ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren, Bapak Kades, Bapak RT, Bapak RW duduk rapat. Apa judul rapat kita malam ini? Mau dibawa kemana hubungan ini? Ini orang pakai tanah wakaf tapi kenapa tak sholat? Berdosakah orang yang terdekat dengan masjid tidak sholat berjamaah di masjid? Sholat di masjid tidak hanya yang dekat-dekat masjid, tapi semuanya satu kampung ini sholat di masjid. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Saya tidak perlu mengajari orang SP4 sholat di masjid. Kenapa? Malam ini sampai melimpah keluar. Ini saya lihat tadi melimpah keluar. Pas saya lihat di masjid kosong. Penuh juga Pak Ustaz. Oh penuh, Masya Allah. Kata kawan saya, doa yang bermanfaat hanya doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Adapun doa orang lain tidak berguna. Oh begitu. Jadi kalau orang lain nggak punya anak yang mandul gimana? Oh jadi doa saya sama orang SP4 yang meninggal nggak berguna. Kalau begitu nggak ada sholat jenazah. Ada orang mati, apa isi sholat jenazah? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau gitu nanti Bapak Ibu sholat jenazah ini yang lain pulang aja, anaknya aja, karena yang sampai doanya cuma anak aja. Inilah orang jahil bin goblok. Doa itu sampai dari siapa saja. Makanya Nabi berpesan kalau lewat di makam ucapkan doa untuk orang ahli kubur. Lewat di kubur ucapkan doa. Walaupun saya nggak kenal sama orang yang ada di situ. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun alhamdulillah mustaqimin wal mustaqimin nasallallahu alakumul afiyah. Itu doa lewat kubur. Tapi kami doanya pendek aja Pak Ustaz. Apa doamu? Assalamualaikum ya alal kubur. Enggak apa-apa, daripada enggak doa sama sekali. Kalau hafal yang panjang, baca. Kalau enggak hafal yang panjang, gerak-gerakkan aja. Sampai mau coba apa? Ya terserah aku. Mulut-mulut aku, doa-doa aku, penanya-nanya. Tapi katanya, iza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu. Kalau anak Adam meninggal, amalnya putus kecuali 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun sholihun. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Berarti yang lain nggak sampai doanya. Makanya baca hadis jangan baca terjemah Mas. Ngaji.
Apa maknanya? Abdul Somad beramal, tapi amalnya setelah mati putus. Abdul Somad baca Quran, setelah mati dia nggak bisa baca Quran. Kalau Abdul Somad sudah mati tetap baca Quran, orang lari. Tapi ada 3 amal Abdul Somad yang tetap ngalir. Apa dia? Dia sedekahkan keramik ke masjid, orang sholat di situ ngalir. Yang kedua, dia nasihati orang ceramah, ibu-ibu ngamalkan ceramah, ngalir. Yang ketiga, anaknya. Anak kita itu amal kita. Saya nggak paham Pak Ustaz. Anak kamu itu amalmu. Saya nggak paham Pak Ustaz. Nggak juga paham ya. Kalau istrimu kau lihat aja bisa dia hamil. Tidak kan? Tidak. Anakmu itu amalmu, maka mengalir dia. Bukan mengatakan doa orang yang hidup tidak sampai pada orang mati. Makanya salam itu ada 3. Salam untuk orang hidup, salam untuk orang mati. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua nggak boleh dijawab, salam yang ketiga kita nggak ingin mendengar jawabannya. Salam pertama wajib dijawab, salam yang kedua nggak boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullah. Salam imam sholat nggak boleh dijawab, jangan waalaikumsalam. Salam yang ketiga kita nggak ingin mendengar jawabannya. Mana tuh salam kepada orang kubur? Jadi kami pulang nanti ke Pranap nih, lewat di kubur. Assalamualaikum ya alal kubur. Kami nggak ingin mendengar jawabannya. Kalau dia menjawab, waalaikumsalam. Sehat Ustaz. Oh, mati. Sebagian umat Islam kalau bangkit dari sujud tangannya mengepal, namun sebagian lagi tangannya terbuka. Mana yang lebih utama? Lebih utama ala wa ya'tamidu ala rahatihi. Nabi kalau bangun tangannya ala rahatihi, bangkitnya Allah Akbar. Adapun yang mengepal itu hadisnya kata Syekh Imam Nawawi hadisnya dhaif, sedangkan kata Syekh Albani hadisnya sahih. Tapi mayoritas ulama begini. Adapun yang mengepal boleh, bukan tidak boleh kalau ada orang mengepal. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin boleh begini, atau selain itu boleh begini, atau dia pemain karate begini, atau enggak sama sekali. Orang itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib kok. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Yang enggak boleh itu memaksakan orang harus begini. Kalau enggak begini, nanti lama-lama awal begini, lama-lama begini orang. Kalau antara yang begini dengan begini kelahi, yang ketawa siapa? Yang enggak ke masjid. Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara begini. Untung kita enggak ke masjid. Apa hukum seorang ibu mertua merangkul dan mencium menantu laki-laki dalam rangka pamitan untuk ibadah haji? Kalau kamu sudah berhubungan menikah dengan anaknya, maka mertuamu itu sampai mati kamu tidak boleh menikah sama dia, karena dia sudah menjadi mahram mu'abbad. Andai meninggal istrimu itu, mertua perempuanmu itu tidak boleh nikah dengan engkau sampai mati. Begitulah hebatnya hubungan. Tapi tentu kita ada sungkan, ada adat ketimuran, ada nggak enak, ada ini. Jadi kalau masalah hukum bisa ya, tapi kalau kita merasa tidak layak, tidak enak, tidak. Dan biasanya kita tidak melakukan itu. Saya pribadi tidak. Benarkah sholat tarawih 11 rakaat dilaksanakan ba'da isya di masjid selama sebulan Ramadan juga termasuk bid'ah? Nabi melaksanakan 11 rakaat. Kenapa kita melaksanakan 23 rakaat? Nabi buat 11 rakaat. Lalu kata Umar, orang nggak sanggup seperti Nabi, maka Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab buat 23. Ubay buat 23. Itulah yang kita buat 23. Kenapa Nabi 11? Nabi 11 rakaat. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Makanya 8 rakaat itu pas azan subuh. 8 rakaat, coba hitung. Dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Begitu azan subuh selesai. Karena Nabi malam-malam Ramadan itu terus dihidupkan.
Nah, siapa yang mau buat 11 rakaat? Buatlah macam Nabi. Tapi mau ikut Nabi. Maka pilihannya dua, kata Syekh Atiyah Safar. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya dikit, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya, untuk loro-lorone. Rasul SAW sholat tarawih dengan sendirian atau berjamaah. Saatnya kapan? Berapa kali dalam sebulan? Berapa rakaat? Nabi sholat 3 malam. Habis sholat, Nabi sholat 3 malam. Malam keempat sahabat ramai-ramai nunggu. Nabi nggak keluar. Nabi di dalam kamar. Besok pagi, apa kata Nabi? Aku tahu tadi malam kalian nunggu aku kan? Aku tidak keluar. Kenapa? Khasyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir nanti sholat ini difardukan jadi wajib. Tapi jangan gara-gara ini nanti tarawih cuma 3 malam. Karena sunnahnya 30 malam sampai selesai dilaksanakan oleh sahabat setelah Nabi SAW meninggal dunia. Jadi makna 3 malam itu bukan berarti cuma 3 malam. Hukum sholat tarawih, hukumnya sunnah, dikhawatirkan menjadi wajib kalau tiap malam dilaksanakan Nabi SAW. Benarkah umroh dibadalkan sebagaimana haji? Ya. Bisa dibadalkan umroh? Bisa. Mana dalilnya? Sahabat Nabi. Labbaik Allahumma subrumah. Aku menghajikan subrumah. Nabi nanya, ente menghajikan siapa? Subrumah. Subrumah itu siapa? Sedulurku. Sampai wis haji apa urung? Urung. Haji dulu kamu, baru hajikan saudaramu. Itu dalil boleh menghajikan orang yang sudah mati, meninggal dunia. Lalu umrah apa boleh? Sama. Mana dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah haji dan umrah. Haji sama dengan umrah. Kalau haji bisa dibadalkan, maka umrah juga bisa. Begitu kata Syekh Atiyah Safar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Bagaimana hukum umrah berulang-ulang dalam satu perjalanan? Pergi umrah 12 hari di Makkah. Setelah umrah pertama, pergi lagi dia ke Mina, pergi lagi dia ke Tanim, pergi lagi dia ke Ja'ranah, umrah lagi sampai 3 kali. Apa hukum umrah berkali-kali? Dalam mazhab Syafi'i hukumnya mustahab, dianjurkan. Dalilnya mana? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya penembus dosa. Itu dalil pertama, bahwa boleh umrah berkali-kali dalam satu musim. Lalu kemudian apa dalil yang kedua? Bahwa sahabat Nabi melaksanakan umrah berkali-kali. Siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab umrah seumur hidup 1000 kali. Abdullah bin Umar bin Khattab umrah 1000 kali. Kalau dia pergi ke Makkah, dia umrah berkali-kali. Sampai di total selama hidupnya 1000 kali umrah. Begitu kata Syekh Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Saya dengar langsung di telinga saya. Kapan harta warisan sebaiknya dibagikan? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Seminggu kumpul semua, kumpul lah. Tadi kan sudah kita bahas. Ibu tadi dapat berapa tadi? 1.100.000.000. Pura-pura lupa, inilah. Bagaimana hukum orang yang menguasai harta tirkah dengan tidak memberikan haknya? Misalnya ibu kandung si mayit tidak diberi hak dengan alasan sudah tua pikun. Oh, kalian makan haram. Dikuasai sawit 8 hektar. Nah, ini nyinggung masjid nih 8 hektar. Oke, 9 hektar tidak dibagikan, dimakan tiap hari. 5 efek makan haram. Pertama, ketika kau makan hasil sawit yang tidak dibagi tadi, maka kau makan pagi, petang, siang, malam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Masuk uang haram ke badan menjadi darah daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya neraka jahanam. Nanti di akhirat ditimbang badanmu. Hai Abdul Somad, beratmu 50 kilo, yang halal 20 saja. Neraka jahanam, diobok-obok dalam neraka jahanam. Mendidih otak. Yang kedua, kau makan haram berdoa.
Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Doamu tak diterima. Kenapa? Karena lidahmu makan haram. Allah mengharamkan menerima doa dari yang lidah makan haram. 3, makan duit haram lalu masuk ke dalam jantung, darah menyembur ke otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah, otakmu jadi hitam. Kau suapkan ke anak-anakmu, anak-anakmu makan haram, otaknya jadi hitam gara-gara makan haram. 4, duit haram kau sedekahkan ke masjid, kau belikan ke karpet, tak diterima Allah SWT. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. 5, kau bawa ke Makkah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram, uang harta warisan yang belum kau bagi. Maka pulang dari sini pagi langsung. Pulang dari sini ajak keluarga, langsung telepon, ayo kita bagi malam ini juga. Aku takut besok pagi mati. Ngaji itu tak ada gunanya kalau tak ada perubahan. Di tempat kami banyak orang memelihara sapi, alhamdulillah, tapi dilepas begitu saja sampai memakan tanaman orang lain. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Cak Non ada menulis buku judulnya Selilit Sang Kiai. Rupanya Kiai habis kenduri, pulang, pas baru pulang ada daging nyangkut di gigi. Akhirnya dipatahnya kayu jambangan rumah orang, pagar patah. Mana ada orang rugi? Kayu di pagar rumah orang nih dipatah dikit tuh. Ternyata di akhirat berubah jadi kayu bala. Selilit sang kiai. Begitulah Allah akan membalas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun kau zalimi tanaman orang, kau akan dituntut di hadapan Allah. Pulang dari sini, jangan pulang ke rumah, langsung beli tali, ikat tuh sapi sama kamu. Bagaimana hukum seorang tamu yang mengimami sholat Jumat bukan atas kehendak para jamaah masjid setempat? Allah yataqaddamal imam wal ma'mum yakrahu. Tidak boleh maju nyelonong. Mesti imam ratib. Saya diminta kiai sholat maghrib tadi di pesantren Nur. Udah, Ustadz silakan maju. Tidak, karena Pak Kiai imam tetap. Saya di mana-mana saya nggak mau maju. Jangan sangka saya tak bisa jadi imam. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Saya bilang saya tak bisa jadi imam, tapi tak mau maju. Kenapa? Karena mungkin bacaan di situ beda. Mungkin wirid-wiridnya beda, sehingga makmum nanti merasa, oh ini Ustadz Somad ini ISIS, aliran sesat. Oleh sebab itu maka biarkan imam tetap maju. Tak boleh orang maju jadi imam kalau makmum tidak suka. Kenapa Ustadz tadi tidak mau maju? Saya pakai celana panjang. Tradisi di pesantren Jawa pakai sarung. Maka kalau saya pakai celana, makmum nggak takut. Masa imamnya pakai celana? Mestinya nggak usah pakai celana, pakai sarung maksudnya. Apa yang harus kita lakukan ketika makmum kepada seorang imam? Cara bersujudnya tidak sempurna. Telapak jempol kaki tidak ditekan, jempolnya lurus ke belakang. Jempol kaki itu, sholat itu ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Maka menekuk kaki jari itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada imam tidak gitu, dia meninggalkan sunnah. Yang tidak boleh itu meninggalkan rukun, itu baru. Kalau dia meninggalkan rukun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, jangan ikut, karena dia nggak baca Fatihah. La sholata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kalau tidak baca Fatihah. Jadi kalau meninggalkan sunat tetap sah. Bagaimana cara duduk makmum masbuk ketika imam duduk tawarruk? Masuk imamnya rakaat terakhir, kakinya tawarruk. Ini tawarruk.
Imam duduk tawarruk rakaat terakhir. Bagaimana posisi kita yang masbuk? Maka kita yang masbuk duduknya tasyahud awal. Duduknya tasyahud awal. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ikut tawarruk seperti imam. Baca buku saya 99 tanya jawab sholat. Oh, Ustaz mau jual buku ya? Download gratis free di playstore.com. Play Store tulis 99 tanya jawab sholat, enter, dapat. Jika imam duduk iq'a, apakah makmum juga mengikutinya? Gini namanya tawarruk. Ini namanya iftirash. Iq'a namanya iq'a, 3 cara duduk. Bagaimana makmum? Makmum terserah dia. Kalau imam itu rakaat kedua antara iftirash dengan iq'a, maka makmum mengikut apa cara dia. Terserah dia maksudnya. Dia ikut iftirash, terserah. Dia mau ikut iq'a, boleh. 3 cara dia. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan. Amin. Apakah sah sholat tarawih makmum yang apabila sudah 8 rakaat mereka mundur, sementara imamnya sholat 23 rakaat? Sudah saya bahas di kitab 37 masalah populer. Apa kata Mufti Saudi Arabia? Kalau imammu 23, maka engkau ikut sampai selesai. Begitu adabnya. Kalau imam 23, ikut sampai selesai. Makanya kalau nggak mau ikut imam, sebelum sholat tanya dulu, Pak Imam pakai 4 giga apa 2? Kata imam, nah oke lah, cari masjid lain. Ustadz, mak mertua saya asli Sumbar, punya kebiasaan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan Pariaman. Kasapa, Basapa, bukan Kasapa, Basapa. Basapa artinya bersafar, karena ziarahnya di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Apa hukumnya Pak Ustadz? Dalam ritual tersebut ada melakukan sholat sunat burha. Apa dalilnya? Basapa itu berziarah di bulan Safar hari Rabu terakhir, berdoa supaya dijauhkan dari bala dan musibah. Karena menurut ulama tasawuf, musibah paling banyak diturunkan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Itu mereka dapatnya dari ilham, bukan hadis Nabi. Kita berdoa tetap Allahumma dafa'an al-wala wal-waba wal-fasha wal-riba. Jauhkan kampung kami SP4 daripada malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, ngelek, perbuatan keji dan mungkar. Itu baik, tak salah. Kalau lalu berdoa, ya tak apa-apa. Hari Rabu terakhir berdoa dia. Ziarah kubur, tidak ada larangan. Ziarah kubur baik. Tidak ada orang minta kepada Syekh Burhanuddin. Tidak ada orang minta, Syekh Burhanuddin jauhkan dari kita. Dia berdoanya kepada Allah, bertawassul dengan wali-wali Allah, bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, bertawassul dengan Wali Songo. Itu bukan meminta kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau berkat kemuliaan wali-walimu. Nah, maka ulama membolehkan. Jangan bilang Abdul Somad yang membolehkan, nanti dibully orang di YouTube. Itu yang membolehkan tawassul itu ulama-ulama. Di antaranya ulama dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, tentang boleh bertawassul dengan wali-wali Allah. Ustaz, beliau bilang pergi ziarah ke makam Syekh terdapat di Aceh sebanyak 7 kali, faedahnya sama dengan pergi naik haji ke Mekah. Itu tak betul. Itu berarti dia jahil, tak ngaji. Saya di rumah buka balai tahfiz Quran. Di belakang rumah dibuat pendopo untuk ngaji. Saat sholat zuhur, asar, maghrib, isya selalu sholat berjamaah di tempat tersebut sambil ngajak karyawan anak ngaji. Mana lebih baik, sholat di masjid atau dekat rumah? Masjid. Karyawan sama anak itu bawa ke masjid. Nanti kalau gitu semua masjidnya kosong. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam. Hayya 'alas shalah. Itu muadzin. Yang lain, kami di sini aja lah. Itu siapa yang ngisi masjid nih? Semua mesti beli. Tinggalkan semua, datang ke masjid sholat berjamaah. Perempuan boleh tak sholat berjamaah? Boleh. Ibu-ibu mau sholat berjamaah? Boleh. Tapi katanya perempuan lebih baik tempat sempit. Itu kalau ada fitnah di Israel. Di Israel ibu tak boleh sholat.
Karena kalau ibu sholat di Israel, di Palestina ditangkap tentara Israel. Tapi di SMP 4 ada Israel di balik-balik pokok kayu. Mana ada? Ibu tetap. Tapi ibu-ibu yang mau ke masjid dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana sempit. Banyak bapak-bapak yang masuk parit nanti. Jangan ke masjid pakai lipstick 2 inci. Pakai bedak Kelly. Muka putih, tangan hitam. Biasa-biasa aja lah. Gitu. Saya sudah ceramah 1 jam 30 menit. Pas 90 menit. Mudah-mudahan yang kita kaji malam ini bisa menjadi bekal Ramadan. Pertama, taubat nasuha. Yang kedua, minta maaf sambung silaturahim. Yang ketiga, siapkan duit untuk wakaf dan bagi buka puasa. Yang keempat, siapkan Quran. Yang kelima, penuhi masjid dengan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan yang 5 ini bisa kita amalkan. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan kami ini sebagai tambahan amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian sebagai peristirahatan dari segala perbuatan dosa ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan anak-anak kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan anak dan pasangan hidup kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan padamu. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berziarah ke Baitullah. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyika Muhammad. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, ucapan yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala kecelakaan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله قلبي صار حال